Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pernah gak sih jamaah meminta doa yang terkadang gak masuk akal? Berdoa yang meminta hal-hal yang buruk bagi orang lain. Langsung aja. Hari ini kita membahas tema stop minta doa seperti ini ya. Oke, kita langsung aja tanya ke Ustadz Syam. Baik, bismillah. Ustadz Syam, gimana? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Natali sehat. Sehat. Ustadz, memang salah ya ketika kita mendoakan orang selain umat muslim. Bolehkah kita mendoakan saudara kita yang non muslim? Bagaimana Ustadz kita bisakan, kita kan kadang suka bingung tuh mengenai hal tersebut. Silakan Ustadz. Baik, Natali, Abi Haddad Alwi, Habib Abdullah Ustadz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Apakah ada doa yang dilarang untuk kita ucapkan? Jawabannya ada. Yang mana doa yang dilarang untuk kita ucapkan? Wabil khusus hari ini Syam akan membahas ternyata doa yang dilarang termasuk diantaranya doa ketika seseorang hanya meminta kebaikan dunia saja tapi lupa meminta kebaikan akhirat. Termasuk diantaranya doa yang dilarang adalah doa untuk mencelakai orang lain. Itu adalah doa yang dilarang. Tapi kalau yang ditanyakan oleh host kita tadi, doa kepada non-muslim apakah dilarang? Tentu saja itu tidak dilarang. Karena Nabi SAW, ketika Nabi SAW berangkat berdakwah ke Taif, lalu ternyata sambutan warga Taif pada saat itu ternyata mengecewakan baginda Nabi SAW. Namun ternyata dalam kekecewaannya, alih-alih berdoa keburukan ataupun membalas perlakuan orang-orang Taif, justru Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini karena mereka tidak mengetahuinya. Artinya berdoa kepada orang yang belum beriman, karena pada saat itu orang-orang Taif tidak beriman kepada Nabi SAW, justru malah mencelakai Nabi SAW, justru malah merempari batu kepada Nabi SAW. Tapi Nabi mendoakannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini karena mereka tidak mengetahuinya. Artinya berdoa meminta hidayah kepada orang yang selain daripada kalangan kita atau non muslim kita biasanya bilangnya adalah diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, ittaqu, berhati-hatilah, bertakwalah, ittaqu da'watal mazlum, berhati-hatilah kepada doanya orang yang terzalimi. Walaupun dia adalah orang kafir, itu tetap saja doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka dalam keadaan terzalimi. Berarti kita di antara perbedaan agama pun Allah Subhanahu wa taala masih menerima doa kita. Nah, yang ada perbedaan pendapat ulama, ternyata kalau non muslimnya sudah meninggal dunia, kita dilarang untuk mendoakan ampunan untuknya. Tapi wabil khusus untuk anak kepada ibunya, anak kepada ayahnya, meskipun orang tuanya non muslim, meskipun ada larangan, kita tidak boleh melarang anak tersebut. Terima kasih Ustadz. Siap. Sekarang aku mau nanya kepada Habib Abdullah. Nah, Abi, boleh nggak kita berdoa saat kondisi sedang sakit bahkan putus asa dan mendoakan diri kita agar cepat meninggal dunia? Saja karena penderitaan ini tak kunjung hilang. Nah, silakan Habib Abdullah. Siap. Mohon izin Mbak Natali, mohon izin guruku Ustadz Syam, guruku Haddad Alwi dan juga Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah, yang bertanya ini kadang-kadang bukan hanya kita ya, tapi juga mewakili beberapa orang yang kerap kali tertimpa musibah yang sangat luar biasa. Kadang ada kondisi kita di mana udah ngerasa, ya Allah, ya udah deh mati aja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Mau hidup susah, rasanya dicemooh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilul Iddikar, beliau mengungkapkan bahwa makruh seandainya seseorang itu tamannil maut, dia menginginkan kematian,
Kenapa? Karena kita tidak tahu akan garis kehidupan kita yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ula. Sehingga tidak pantas bagi kita untuk berdoa kematian sebelum Allah Subhanahu wa taala menggariskan kepada kita kehidupan-kehidupan yang indah. Mungkin setelah datangnya ujian akan datang satu kesuksesan yang teramat luar biasa. Mungkin ujian tersebut sakit satu batu loncatan bagi kita. Mungkin sebagai introspeksi dan pengampunan dosa bagi kita semuanya. Dan dosanya ya tentu hal tersebut ya makruh, hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada di antara doa misalnya sudah seseorang itu terfitnah dalam keadaan agamanya dan lain sebagainya, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa agar seseorang itu berdoa, Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa'ahini al-Islam wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani alal iman. Kalau seandainya kehidupan itu lebih bagus bagiku ya Allah, maka hidupkanlah aku dalam keimanan. Dan jika kematian lebih pantas bagiku, maka wafatkanlah aku dalam keadaan beriman. Ini adalah di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semestinya kita selalu berpositif thinking ya. Karena positive thinking itu adalah salah satu bentuk doa yang tidak tersematkan melalui rangkaian. Karena ketika seseorang hamba dia berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada hadis qudsi yang menyatakan ana inda dzanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik, maka hasilnya akan baik. Maka kalau kita berprasangka buruk, maka wal iyadzubillah hasilnya pun akan buruk. Wallahu taala alam. Ustadz, aku mau nanya. Merasa terzalimi enggak? Enggak dong. Kan kita harus semangat, apapun itu harus semangat. Maju ke depan, pantang mundur. Pernah putus asa enggak? Putus asa pernah dulu sih, waktu zaman masih muda. Iya. Ustadz, aku mau nanya nih. Ada orang yang berdoa menangis-nangis sampai 2 hari nggak berhenti nangisnya. Itu siapa? Natali? Bukan, ini ada pertanyaan. Terus lagu dia berdoa, ya Allah mohon ampuni dosa aku jika engkau mau. Apakah berdoa seperti itu diperbolehkan? Salah satu contohnya yang meragukan takdir Allah. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya, ayo semangat. Dalam berdoa ada harapan, dalam doa ada permintaan, dalam doa ada pengakuan, dalam doa ada sesuatu menempatkan diri kita sebagai hamba. Maka kalau ada orang tidak mau berdoa, termasuk sombong. Sombong. Maka doa itu permintaan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Iya, itu meminta, memohon. Kalau mohon maaf, ada namanya ya Allah, keridhaan Allah, makanya menerima takdir Allah. Ridho akan takdir Allah. Ingat, ketika kita menerima harus ridho, tapi ketika kita memberi harus ikhlas. Itulah bedanya antara ridho dan ikhlas. Kalau Anda memberi ikhlas, tapi ketika menerima harus ridho. Dan ketentuan takdir ini harusnya kita menerima. Jangan berdoa kayak mengancam. Kalau mau terima, kalau terima enggak apa-apa. Ya Allah, ini ngancam ya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya meminta. Makanya ketika kita berdoa ada adabnya. Puji-puji dulu. Jadi kalau ibu-ibu yang lagi nonton, kalau mau minta uang sama suami, puji-puji dulu. Iya, wah ganteng banget suamiku. Aduh ya Allah, suamiku adalah yang terbaik, laki-laki terbaik. Sesudah berubah wajahnya jadi bagus, kebetulan aku pingin beli tas baru. Baik. Cara yang terbaik, puji-puji dulu. Makanya kalau kita berdoa, jangan langsung meminta. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah, dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Makanya berzikir dulu, baru berdoa. Habis memuji, maka kemudian pengakuan. Makanya kita mengakui dosa, jangan membanggakan diri. Harus merendah diri. Kemudian terima takdir, zalika takdirul aziz alim. Menerima atas apa ketentuan yang sudah ditetapkan. Jangan tidak menerima, barulah kita meminta. Jadi tahapan-tahapan inilah menjadi adab-adab ketika kita berdoa. Makanya mohon maaf tanpa menggurui,
kalimat kata-kata kalau mau terima, kalau tidak mau enggak usah. Ya Allah, ini bentuk aplikasi daripada ya putus asa sih. Iya, jatuhnya. putus asa. Padahal kalau kita berdoa, yakin insya Allah doa kita diterima. Allah tidak mungkin mengecewakan hambanya, dan semua doa diterima. Pokoknya kalau kita diterima atau tidak, yang penting apa? Kita berdoa, karena doa adalah ibadah. Ya. Persoalan pemberian Allah itu ada memang doa yang langsung disegerakan, ada yang digantikan, ada yang disimpankan. Kalau ada orang nyanyi jelek suaranya, pengamen, aku langsung kasih duit supaya dia pergi karena pusing dengar lagu. Tapi kalau ada orang suaranya bagus, aku tungguin sampai selesai terus lagunya lanjut. Aku tidak mau karena aku suka dengar suaranya. Ini kita kedatangan nih, ada Abi Hadat Alwi. Yeah. Abi, aku panggilnya Abi ya. Iya. Abi, aku mau nanya sedikit nih Abi nih. Biasanya Abi kalau berdoa meminta apa aja? Ya. Apa sih manfaat dari doa yang selalu kita lantunkan? Apakah mutlak doa yang kita wujudkan atau terwujud? Gimana tuh? Iya, berdoa itu kalau saya ditanya berdoanya apa saja pasti semua ya, karena harapan kita sama Iya. Allah kan. Iya, benar. Seluruh hidup dan mati kita, harapan kita hanya kepada Allah. Jadi minta apapun juga Allah suka. Cuma begini, kita meminta, kita harus yakin bahwa ketentuan Allah itu pasti yang terbaik. Tapi kita sebagai hamba diminta untuk ikhtiar, Namanya request. Jadi ikhtiar dan berdoa kepada Allah, artinya kita belum tahu kan yang terbaik buat kita dari Allah ini yang mana. Ya, Tapi menurut kita yang terbaik adalah ini, makanya kita minta. Nah, ada dua kemungkinan, langsung diwujudkan atau nanti atau bahkan tidak diwujudkan. Ya. Setelah kita berdoa, kita pasrah, kita yakin yang Allah berikan adalah yang terbaik buat kita. Wah. Kan gitu. Iya. Ketika diwujudkan, alhamdulillah berarti keinginan kita sama dengan keinginan Allah. Ketika tidak diwujudkan, ya Allah, hamba yakin ketika tidak Engkau wujudkan, ini adalah yang terbaik buat hamba. Tetapi yang terutama adalah tentu semua harapan kita minta diberi Allah dengan ridhonya Allah. Itu yang paling penting. Kita nggak mau diberi sesuatu sekecil apapun atau sebesar apapun tanpa ridhonya Allah. Seperti itu. Jadi kita terus meminta dan meminta kepada Betul. Allah ya. Betul. Terima kasih. Dengan prasangka Abi. positif. Iya, yang harus yang positif. Terima kasih Abi. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari Islam itu Indah. Dari Instagram Irma Rohima _89. Assalamualaikum, Islam itu Indah. Ustadz, saya mau tanya nih, apa boleh kita berdoa minta sama Allah rezeki berupa uang yang banyak, semisalnya nih 1 miliar? Buat semuanya, ketika kita minta sama Allah, jangan ragu. Allah Maha Kaya. Jangankan 1 miliar, terlalu sedikit. Ya, Triliunan. Jadi harus minta sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya. Insya Ya Allah, Allah, ya. semua yang diminta oleh orang yang meminta, berikanlah juga kepadaku. Amin. Sudah Amin. Oke, jamaah nanti kita akan lanjut lagi membacakan pertanyaan dari media sosial. Dan nanti kita akan mendengarkan kisah yang akan dibawakan oleh Abi Hadat Alwi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah, jamaah, alhamdulillah.